Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya kalau pagi hari ini kita masih bisa bangun dengan keadaan yang sehat, yang segar. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita sekalian. Pagi hari ini saya akan mengambil firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Mari kita membaca Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kita pasti sering dengar peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu. Peribahasa itu berarti segala perkataan yang terlanjur keluar dari mulut kita apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu akan dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Semua perkataan yang terlanjur keluar dari mulut kita kalau kita tidak pikirkan terlebih dahulu dapat merugikan orang lain. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Berarti kita tahu perkataan itu punya kuasa. Kalau kita memperkatakan perkataan yang negatif, itu akan merugikan diri kita sendiri, juga bisa merugikan orang lain. Tapi kalau kita memperkatakan perkataan yang positif, itu bisa memberkati diri kita sendiri dan juga bisa memberkati orang lain. Hari-hari ini kita dengar di media sosial ada banyak orang yang berkata-kata dengan perkataan yang negatif, orang saling mencaci, orang saling menuding, orang saling menuduh atau apapun itu. Kita melihat contoh-contoh yang tidak baik di luar sana, tapi yang saya mau beritahukan kepada jemaat sekalian, Anda dan saya sebagai jemaat Tuhan, mari di hari-hari ini kita belajar untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Aku diberkati, usahaku diberkati Tuhan, kesehatanku diberkati Tuhan, rumah tanggaku diberkati Tuhan, anak-anakku diberkati Tuhan, orang tuaku diberkati Tuhan, kami diberkati, hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun masa-masa sulit, kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan itu akan manis bagi hati dan akan menjadi obat bagi tulang-tulang. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu kita Family Connect, di Family Connect yang saya hadiri karena hari itu temanya tentang kuasa perkataan. Di Family Connect yang saya hadiri, kami juga sharing tentang kuasa perkataan, dan ada satu cerita, bukan cerita, ini penelitian di Amerika. Ada satu kebun, ada banyak pohon di sana, dan kebun itu dipisahkan. Kebun yang di sebelah kiri dan kebun yang di sebelah kanan. Ditumbuhi pohon yang sama, dirawat dengan cara yang sama, bibitnya sama, diperlakukan sama. Cuman yang berbeda adalah setiap hari pohon yang di sebelah kiri diputarkan lagu-lagu rock yang kata-katanya negatif, lagu-lagu metal yang kata-katanya negatif. Setiap hari diperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang negatif untuk pohon-pohon yang di sebelah kiri. Dan di pohon yang sebelah kanan itu setiap hari diputarkan lagu-lagu yang bagus, diputarkan lagu-lagu yang menyemangati, lagu-lagu rohani yang baik, yang memberkati, diberikan perkataan-perkataan yang memberkati. Dan menariknya waktu mereka bertumbuh bersama, dan kemudian waktu buahnya, waktu pohon-pohon ini menghasilkan buah, ada perbedaan antara buah yang di sebelah kiri dengan buah yang di sebelah kanan, dengan buah dari kebun sebelah kiri dan kebun sebelah kanan. Kebun yang sebelah kiri yang tiap hari, padahal mereka tumbuh dengan pertumbuhan yang sama, diberi pupuk yang sama dan apa yang sama, perbedaannya hanya yang di sisi sebelah kiri diberikan kata-kata yang tidak baik setiap hari. Ternyata waktu buahnya muncul, pohon-pohon yang di sebelah kiri ini memiliki buah yang kecil-kecil, keriput-keriput, dan asam. Berbeda dengan pohon yang di sebelah kanan. Pohon yang di sebelah kanan menghasilkan buah yang besar-besar, yang gemuk-gemuk, yang manis-manis, yang sehat-sehat kulitnya. Dan para peneliti akhirnya mengambil kesimpulan, oh ini bukan hanya karena bibit atau apapun, tapi perkataan-perkataan yang diucapkan dibuat pohon sebelah kiri itu mengandung kata-kata yang negatif, membuat mereka menjadi tidak baik. Dan pohon yang di sebelah kanan karena mengucapkan kata-kata yang baik, itu juga mempengaruhi pertumbuhan, mempengaruhi buah yang muncul dari pohon-pohon itu. Saudara, betapa berpengaruhnya perkataan-perkataan kita. Kalau kita memperkatakan perkataan yang negatif, itu bisa membuat kita semakin tidak semangat, semakin loyo, semakin tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Tapi kalau setiap hari kita memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, otak kita menerima perkataan-perkataan yang positif, iman kita semakin terbangun dengan perkataan-perkataan yang positif, dengan firman Tuhan yang menginspirasi kita, yang menguatkan kita, maka kita boleh semakin kuat
menghadapi kehidupan yang saat-saat ini sedang sangat berat. Kemarin atau beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah video dan saya terharu sekali dengan video ini. Jadi video ini itu diambil di Mamuju. Saya sebutkan tepatnya karena saya sangat terharu dengan video ini. Jadi video di Mamuju itu memperlihatkan di satu jalan ada ambulans, mungkin dia dari dalam rumah atau apa, yang membawa pasien COVID-19. Jadi ada orang yang positif COVID ada di dalam ambulans itu. Yang menarik di jalanan itu, jadi itu jalan raya, di pinggir jalan ada orang-orang yang berkumpul. Waktu mereka berkumpul, mobil ambulans itu lewat, orang-orang yang berkumpul ini berteriak, "Ayo semangat, kamu pasti sembuh, ayo semangat, kamu pasti sembuh." Saya nonton di Instagram itu, saya terharu, saya sampai berkaca-kaca, saudara. Kenapa? Karena orang yang pasien yang terinfeksi itu lewat, dia melambaikan tangannya seperti dia kasih jempol tangannya seperti ini keluar, dan orang-orang yang ada di pinggir jalan itu berteriak, "Ayo semangat, kamu pasti sembuh, ayo semangat, jangan takut, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh." Saya yakin orang yang ada di dalam mobil itu, kalaupun dia pasien, dia pasti akan kuat. Kenapa? Ada orang-orang di luar sana yang mengucapkan kata-kata positif buat dia. Saya ingin memberikan kesimpulan dari renungan saya pada pagi hari ini. Kalau hari-hari ini itu memang sulit, hari-hari yang kita lalui ini memang sedang sangat sulit, tapi mari kita terus memperkatakan perkataan-perkataan yang positif buat keluarga kita. Anakku diberkati, istriku diberkati, suamiku diberkati, pekerjaan kami dilindungi Tuhan, usaha kami dilindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami melewati masa ini. Kami tahu ada kekuatan Tuhan bersama dengan kami. Mari terus mengucapkan kata-kata yang positif. Mari terus mengucapkan firman Tuhan. Mari terus mengucapkan kata-kata berkat lewat mulut kita, supaya telinga kita dengar, otak kita meresponi, iman kita semakin tumbuh di dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat. Melewati waktu-waktu ini, kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, stay positif, tetaplah positif. Speak blessing, ucapkan berkat, sehingga berkat itu sungguh-sungguh menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami bersama dengar kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan, perlindungan, pertolongan dalam kehidupan kami. Biarlah mulai pagi hari ini Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami terus mau memperkatakan perkataan-perkataan firman, memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, supaya waktu kami menghadapi kehidupan kami, balik kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, taruh perkataan-Mu di dalam hati kami, taruh perkataan-Mu di dalam mulut kami, sehingga perkataan yang kami keluarkan itu boleh memberkati diri kami sendiri, juga boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu waktu mereka beraktivitas sepanjang hari ini, berkat Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.